Hai semuanya, kembali lagi di channel Hot Abis Production. Nah, hari ini kita ada di satu dealer brand Prancis nih. Namanya Peugeot. Peugeot, yang bener Peugeot. Nah, hari ini kita mau review yang baru launching minggu kemarin. Namanya Peugeot 5008. Nah, penampakannya seperti ini nih. Jadi kalau dari eksterior itu sama yang seri 3-nya 3008 dari muka depan ya, tapi ke belakangnya nanti ada yang berubah. Nah, kita mau ulas depannya seperti apa. Peugeot ini berbentuk SUV. Jadi seri 5 sebelumnya adalah bentuknya MPV, sekarang dia udah transformasi jadi SUV. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kap mesin dari depan memang cantik banget ya. Jadi ciri khas mobil-mobil Prancis bener-bener ketara di sini. Nah, kita lihat grillnya juga, ini bukan chrome yang mengkilap, tapi yang brush metal. Jadi chrome-nya juga cakep. Dan yang ini lambang kebanggaannya Peugeot, lambang lion. Untuk detail headlamp, jadi udah ada DRL. Nah, di sini juga udah proyektor ya, LED proyektor, ada double. Terus untuk ini namanya fog lampnya juga udah LED, jadi semua udah full LED. Grill-grillnya juga, lekukan-lekukannya juga cantik. Nah, di sini juga kita dilengkapi dengan bumper guard. Ini juga warnanya beda ya, jadi nambah kesan sportinya lebih gagah lagi. Nah, untuk fitur safety-nya, jadi sensor parkingnya sendiri ini udah banyak nih untuk di depan. Ada 6 titik guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi sangat banyak. Terus udah ada kameranya juga di sini. Jadi ada kamera 360 di depan, belakang, di atas sama kanan kiri. Gitu. Kita masuk ke kap ya. Kapnya ini ada lekukan yang menambah kesan sporty. Jadi kapnya udah SUV sekali. Wiper kita mesti buka dari sana. Jadi wipernya udah frameless. Nah, jadi mungkin nggak bisa diangkat ke pentok ini. Juga jendela sangat tinggi. Kalau kita perhatiin di sini ada kamera ya untuk record DVR-nya gitu. Oke, yuk kita masuk ke bagian sampingnya. Jadi di sini fendernya sendiri ya, ini cantik banget nih. Udah ada aksen chrome yang sama kayak depan tadi. Oh sorry, kalau ini chrome beneran. Jadi ada chrome, di sini juga ada chrome untuk pintu sekeliling. Terus kita ada over fendernya juga, jadi kesan SUV sekali. Nah, untuk DRL-nya sendiri, ini selain DRL, ini berfungsi sebagai sen juga. Jadi kalau nyalain sen, DRL-nya berubah jadi sen. Untuk kaki-kaki ini peleknya udah 18 inch, dibalut sama ban Continental ukuran 225/55. Ukurannya proporsional ya, jadi pas sesuai dengan lekukan fendernya. Nah, yang ini untuk seri GT Line. Kita masuk ke samping. Untuk di spion ini udah ada sennya LED. Terus untuk di window semua juga kita udah dilengkapi sama chrome. Nah, ini cantiknya nih. Jadi untuk jendela, antar jendela ini biasanya kan warnanya doff ya. Kalau ini kita udah glossy. Ini warnanya udah glossy. Nah, jadi terlihatnya frameless gitu. Nah, untuk pintunya sendiri ini udah keyless ya. Jadi kita tinggal buka aja gitu. Tapi masih dilengkapi sama kunci, anak kunci.
Untuk ke bawah kita ada side molding. Side moldingnya juga ini memang nggak cuma satu garis tapi ada lekuk-lekukannya. Nah ini yang bikin cantik gitu. Jadi tadi sama seri yang 3008 Peugeot yang 3008 sampai garis tengah ini sama nih guys. Tapi ke belakangnya ke sini ini nambah panjang. Kalau dari eksterior bedanya itu sih gitu. Jadi kesininya panjang. Kalau yang 005 mulai dari pintu kesininya pendek karena cuma 2 baris. Nah ini kita lanjut lagi ke ban belakang juga udah kita lengkapi sama rem cakram. Oh ya kalau untuk mobil ini sih fitur keselamatannya EBD, ABS, EBD itu udah lengkap semuanya. Untuk tangki bensin, nah, terus kita dilengkapi sama roof rack juga. Jadi bisa buat naruh-naruh roof rack. Yuk, kita ada di bagian belakangnya nih. Nah, kalau kita perhatiin bagian belakang ini sebenarnya lurus, ya, agak tegak sih. Cuman cantiknya Peugeot ini dia bisa bikin kesan kalau dari samping itu terlihat lebih miring. Jadi kesannya lebih cantik gitu. Nah, ini satu kelas lagi untuk lampu belakangnya nih. Ini udah LED semuanya. Terus punya ciri khasnya Peugeot adalah cakar macan. Nah, Tiger Claw. Jadi ada 3 garis gini. Nah, di sini ada sen, ada lampu mundur sama lampu malam gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih lambangnya, lambang lion Peugeot. Jadi cantik ya. Di sini biasanya chrome, tapi ini kita di glossy hitam. Cukup masuk juga. Nah, di sini lekuk-lekukannya masih ada sampai bawah. Ini juga ciri khas SUV, ada fender sampai ke belakang. Terus ada reflektor. Nah, di sini guys, ini ada 2 nih. Ternyata bohongan. Yang ini bohongan juga. Kalau knalpotnya sendiri ada di bawah sini. Nah, ini sebagai pemanis saja sih. Terus untuk sensor parkingnya, jadi sensor parking di belakang ada 6 titik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sensor parkingnya. Dilengkapi sama kamera mundur. Udah ada di sini juga. Hai guys, kita mau buka bagasi belakangnya ya. Jadi ada 2 cara nih. Satu pakai tombol yang ada di remote, satu lagi pakai kaki. Ya. Nah, ini penampakan dalamnya nih. Jadi ini 7 seater. Di mana bangku belakangnya ya? Ada di bawah sini. Rapi ya guys. Jadi kalau dari cover ini ketutup semua. Nah, kita coba buka ya. Satu-satu kita coba buka. Untuk tariknya tinggal tarik ke atas. Iya, selesai. Yang ini juga sama, tinggal tarik ke atas, selesai. Ya, kalau bangkunya tegak, jadi sisa segini ya untuk bagasinya. Gitu. Apa aja nih di dalam bagasinya? Oh, ada ini tempat nyimpan bangkunya yang tadi, yang lumayan ya space-nya. Sekitar 1 jengkal. Oke. Yuk. Kita mau tutup lagi ya. Udah ada vakumnya juga. Oke, kita masuk ke interior.
Ayo guys, ikutin lagi. Yuk, kita mau masuk ke dalamnya. Udah keyless. Nah, ini untuk door trim sendiri, ini bahannya udah soft touch, tapi yang di atas masih soft touch. Nah, di sini bahan fabric nih. Jadi bahan fabric tapi serasi, nanti ada di dashboard ada bahan yang mirip seperti ini juga. Terus untuk detail-detailnya ya udah ada brush metal sama jahit-jahitan warna putih. Nah, kelihatannya cantik. Ini untuk window, juga untuk spion retake-nya di sini. Gitu. Yuk. Untuk bangkunya sendiri, ini pengaturannya udah elektrik nih. Oke guys, kita udah ada di interiornya Peugeot 5008. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini interiornya futuristik sekali. Peugeot sendiri bilang ini adalah interior iCockpit. Jadi bisa menyelaraskan 4 sense yang ada di indera manusia. Satu sense untuk penglihatan. Jadi kita ngelihatnya atas, depan, kanan, kiri kelihatan semuanya. Yang kedua adalah hearing. Jadi kalau dia bilang sound systemnya ini istimewa suaranya. Coba kita coba dikit. Iya. Cakep. Nah, yang ketiga adalah touch. Touch itu jadi dari kesan memegang feel kemudinya, ini bentuk kemudinya juga canggih ya, kayak F1. Terus dari bahan-bahan di sini juga sangat nyaman untuk dipegang. Yang keempat adalah penciuman. Jadi smell. Nah, di sini udah ada parfumnya nih guys. Jadi untuk penciumannya sendiri udah ada parfum, kita bisa refill di sana. Jadi ada parfumnya punya si ciri khas Peugeot. Gitu. Nah, yuk kita lihat setirannya ya. Setirannya ini udah dibalut sama bahan leather. Di sini juga seperti suede ya. Oh enggak, leather. Terus kisi-kisi AC udah dari chrome brush. Sini juga. Nah, yang ini yang paling cakep. Untuk speedometernya sendiri ini udah full digital ya. Jadi semua digital nih. Kita bisa lihat dial-dialnya, kita bisa rubah. Oke. Cakep ya guys. Personal. Oke. Untuk di lingkar kemudi udah ada pedal shift. Di sini juga untuk pengaturan ya. Pengaturan MID, head unit ada di sini juga, voice control juga bisa. Di sini ada Bluetooth. Nah, di sini ada cruise controlnya juga nih, tombol cruise control di sini. Nah, ini keren nih guys. Ini kayak semacam kokpit pesawat. Nah, ini untuk pilihan musik. Ini AC-nya juga digital ya di sini. Untuk AC-nya dual zone. Ini untuk navigasi. Ini untuk pengaturan telepon. Nah, untuk interiornya sendiri ini kesannya black ya. Jadi atapnya ini warna hitam, tapi kita udah dilengkapi sama panoramic roof juga. Nah, bukanya di sini nih guys.
Oke, jadi lebar banget sampai ke belakang kelihatan langit-langitnya gitu. Nah, untuk bangku-bangkunya sendiri ini bahannya masih fabric campur sama kulit ya, jadi setengah fabric setengah kulit. Nah, bisa kita lihat sendiri nih bentuknya, ini lekukannya cantik banget. Nah, yang menarik ini guys, di sini ada bisa sorry. Nah, jadi untuk mensupport duduk lebih lama ada giniannya. Oke, yuk kita coba duduk di baris kedua ya. Yuk kita masuk ke baris kedua. Jadi baris keduanya kesannya masih sama ya, sama di depan. Di sini masih ada bahan fabric yang senada sama di depan, terus ada brush metal, ada speaker juga. Dari sini soft touch juga. Nah, ini saya udah duduk nih di posisi pertama, posisi saya mengemudi. Jadi ada sedikit legroom, masih cukup ya. Headroom agak mentok. Nah, lucunya ini ada 3 individual seat. Jadi 1, 2, 3 bentuknya sama masing-masing. Nah, ini kita bisa reclining maju mundur juga. Maju mundur. Terus kita bisa reclining juga. Nah, ini untuk posisi paling rebah. Coba sandaran headrestnya. Posisi paling rebah segini. Nah, cuman nggak ada armrest karena bentuknya sama bangkunya tiga-tiganya. Masing-masing bisa dimaju mundurin. Lucu ya guys. Oke. Terus di sini juga ada pengaturan AC. Ada soket 12 volt. Ada untuk kipasnya juga ya. Kipasnya. Nah, ini apa nih? Kita lihat dulu. Oh. Ada meja. Gitu untuk taruh sesuatu di sini. Ini juga nempelnya pakai magnet. Oke. Ada nih. Ada tray guys. Jadi ada traynya. Terus di belakang, kalau di belakang nggak ada AC ya. Jadi AC semua dari sini untuk baris ketiga. Yuk coba kita mau coba masuk ke baris ketiga. Yuk guys, kita mau masuk ke baris ketiganya. Waduh. Iya. Nah, ini penampakan saya tinggi 175, duduk di belakang ya. Kakinya mentok. Coba yang ini saya majuin dikit. Posisinya seperti ini ya. Ini sih mungkin dikhususkan untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa perjalanan jauh sih kurang nyaman. Gitu. Ada soket juga nih, 12 volt di belakang. Oke. Segitu aja laporan dari belakang. Oke guys, kita coba cek kompartemen mesinnya. Nah, bukanya itu buka kompartemen mesin dari sebelah kiri nih. Jadi lucu ya, bukan dari kanan, kita buka dari sini. Ya, kita buka. Ya. Oke. Masih harus disangga. Ya, ini kompartemen mesinnya. Cukup rapi, tapi untuk ukuran Eropa sih kelihatannya kurang cover ya, jadi masih terbuka semuanya gitu. Tapi udah dilengkapi sama ini juga untuk mesinnya, peredam gitu. Mesinnya sendiri 1500 cc, dilengkapi dengan turbo, jadi dia punya tenaga. Untuk Peugeot 5008 ini bertenaga 1500 cc, dilengkapi dengan turbo dengan tenaga 165 horsepower dan torsi 240 Nm.
ini juga penggerak roda depan, jadi front wheel drive dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Untuk security-nya sendiri, Peugeot 5008 udah dapat EuroCap 5 star ya. Jadi ada airbagnya ada 6, terus ada hill assist descent control, ada ESP, EBD, ASR, terus ada grip mode-nya juga. Untuk driver assistant ada automatic headlamp, rear mirror, automatic wiper, cruise control dengan speed limiter, driver assistant. Jadi bisa parking sendiri. Ada 360 parking kamera. Door mirror juga elektrik semuanya. Oke. Ya, teman-teman, demikian review kita mengenai mobil Prancis Peugeot 5008. Nah, mudah-mudahan informasinya bisa bantu teman-teman mendapatkan data-data yang teman-teman mau. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen juga di bawah. Dan nantikan video-video kami berikutnya. Bye.